kasih Tuhan untuk kami bisa memulai 2022 ini dengan baik. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Katakan ku mau bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Dan sangat baik, aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya pada. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Mari katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik. Baik Tuhan, aku senantiasa
mau menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lagi kami katakan, Engkau baik. Mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan, Tuhan Engkau baik dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami, ya Allah. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa dalam ibadah raya Minggu secara online. Lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya bersama-sama dengan rekan, para pelayan pengerja Tuhan di gereja kita melayani setiap umat Tuhan yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Untuk kita kembali akan memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Karena itu hari ini kita bersyukur kita ada di hari terakhir atau minggu terakhir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, udah minggu terakhir di bulan Januari ini. Wow, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk melewati setiap macam perkara, segala macam pergumulan, sehingga kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai saya. Sampai di akhir bulan ini, di minggu terakhir, yakni minggu kelima di Januari ini, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, Tuhan sertai saya. Sehingga saya berdoa, umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan, kami layani menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan di tahun 2022 yang kita kenal sebagai tahun kemuliaan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita mau siapkan hati kita mau datang, memuji, menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Betul, masih ada hal yang harus kami gumuli. Masih ada doa-doa yang belum kami lihat dalam hidup kami untuk dijawab oleh Tuhan. Tapi hari ini kami sungguh menyadari Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menopang kami, sehingga kami dapat menyelesaikan sepanjang bulan pertama di tahun yang baru di dalam kasih setia dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami mau habiskan ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Di rumah kita masing-masing, rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship gereja kita akan melayani setiap umat Tuhan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena itu pastikan kita ambil posisi yang layak di rumah kita masing-masing untuk siap menyembah Allah yang dahsyat, yang luar biasa yang akan hadir di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau menaikkan syukur kita tahun kemuliaan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari bertepuk tangan tuh untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita mau menari buat Tuhan pada hari ini. Kita mau menaikkan syukur kita pada hari ini. Selamatkan dan pulihkanku.
Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengorbanan Tuhan untuk kita semuanya adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya. Mari angkat suara kita saudara. Mari kita menyanyikan lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Kau telah mati Tuhan, mati dan tinggalkan
kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan ku berterima kasih. Berterima Amin. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunanmu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan pujian ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku mau berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami sadar betul bahwa hidup kami sudah dibeli. Kami sadar betul hidup kami sudah ditebus. Itu sebabnya iblis tidak bisa mendakwa kami apapun dakwaan iblis. Engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Apapun tuduhan iblis terhadapmu, engkau adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Setiap sakit penyakit, setiap penderitaanmu, setiap kelemahanmu sudah diselesaikan Yesus. Bagian kita adalah beriman, bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kita tidak hidup dari apa kata orang, saudaraku. Kita hidup dari apa kata firman tentang kita. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Di rumahmu masing-masing, ingatlah hal ini. Engkau sudah ditebus. Engkau dibayar dengan darah yang mahal dan dibayar lunas. Angkat kedua tanganmu, katakan, betapa besar. Thank you Lord. Karena kasih karuniamu kami diselamatkan. Karena anugerahmu kami menerima pengampunan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih. Ku berterima We give thanks to you Lord. kasih Haleluya. kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari umat Tuhan, di rumahmu masing-masing angkat pujian ini. Betapa besar kasih, oh Yesusku. Haleluya. Amin, amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau, pengampunanmu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri,
menyelamatkanku. Haleluya, 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 haleluya. Sebab pengampunan Tuhan lebih dari segala-galanya atas hidup kami. Kami menerima pengampunan Tuhan yang tidak ada batasnya, yang tidak ada taranya atas kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami ada di minggu terakhir, di bulan pertama, di tahun yang baru ini, Bapak. Kami bersyukur Engkau bukan hanya Allah yang mati menyelamatkan kami, namun Engkau juga Allah yang memelihara hari-hari kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu bukti Tuhan mengasihi kami. Itu bukti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, membawa kami, menuntun kami masuk dalam kemenangan demi kemenangan yang ajaib. Sehingga tahun ini kami perkatakan menjadi tahun di mana kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga hari ini bukan hanya sekedar ibadah online hari Minggu yang biasa kami ikuti di rumah kami masing-masing, tapi ibadah hari ini menjadi ibadah berkat karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Allah. Yehova Shammah, Allah yang hadir bagi kami, Allah yang melawat kami, Allah yang menyembus hidup kami, Allah yang menyelamatkan kami, dan Allah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus di minggu terakhir, dalam bulan yang pertama di awal tahun 2022, rekan saya Pendeta Guntur Karamoy akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Karena itu setiap kita umat Tuhan, pastikan di rumah kita masing-masing mengambil Alkitab kita, mengambil catatan kita. Kita akan belajar lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh rekan saya Pendeta Guntur Karamoy ini. Tapi sebelumnya, mari sama-sama saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sambil mengangkat Alkitab kita, kita berkata, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Jemaat Glow Bandung yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sukacita dan kehormatan bagi saya dapat bersama-sama beribadah, bahkan melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat pada hari ini. Dan izinkan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gembala Lokal, sahabat saya Bapak Pendeta Glenn Latuheru, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk ada bersama-sama dengan jemaat sekalian, melayani Tuhan dan menjadi berkat. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hadirat Tuhan telah kami rasakan dalam ibadah pada hari ini. Kami tahu ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kami. Dan kami tahu juga bahwa saat ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kami. Karena itu kami buka hati kami bagi firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami secara khusus. Kami tahu bahwa firman Tuhan adalah suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan berbicara kepada kami, dan firman Allah berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, untuk mengubah keadaan kami, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan siap untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu ayat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini. Dan kita tahu bahwa ayat ini punya pesan, punya kuasa, punya kebenaran yang luar biasa untuk kembali meneguhkan kita bahwa sesungguhnya masa depan itu tersedia bagi kita dan setiap pengharapan kita itu tidak akan hilang. Saya percaya tidak kebetulan juga atau tidak berlebihan juga kalau saya juga boleh menyampaikan selamat tahun baru buat setiap jemaat sekalian yang ada di GBI Glow FC Bandung. Meskipun ini sudah ada di minggu akhir di bulan Januari, meskipun kita sudah melangkah 1 bulan lebih, tetapi kita percaya bahwa ini tetap menjadi momen yang penting buat kita untuk terus menjalani tahun yang baru ini, tahun 2022, yang kita sebut sebagai tahun kemuliaan, tahun di mana kembali Tuhan akan membawa kita melihat sesuatu yang lebih baik lagi, karena kemuliaan itu berarti nilai yang berharga, nilai lebih yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bisa kita lihat dan alami saat ini. Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan itu akan terus-menerus diperbaharui dan kita akan dibawa Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar dan semakin besar lagi. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki kepada setiap kita yang percaya dan berpengharapan kepadanya untuk tidak menyerah dengan segala situasi. Bahkan kita harus selalu meneguhkan iman kita, tetap berpengharapan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menantikan hal-hal yang dahsyat. Itulah sebabnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa masa depan itu sungguh ada. Ini bukan halusinasi, ini bukan hayalan, ini bukan sesuatu yang tidak punya dasar, karena kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan adalah dasar buat setiap kita untuk menjalani kehidupan kita. Meskipun tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, waktu-waktu yang lalu menjadi saat-saat yang tidak mudah dan sulit buat setiap kita, bahkan buat kebanyakan orang, tetapi kita tahu kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kita kembali bahwa Tuhan masih menyediakan masa depan dan masa depan itu sungguh ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa virus itu berbahaya dan ada juga yang berbahaya, yaitu racun. Bapak Ibu Saudara, racun, sama-sama bilang sama saya, racun. Racun adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit ataupun bisa menimbulkan kematian. Nah, ada racun yang bisa dikenali, tetapi ada juga racun yang tidak bisa dikenali, Bapak Ibu Saudara. Namun, dalam hidup yang kita jalani, dalam hidup yang sedang kita jalani hari lepas hari, kita mengerti bahwa ada racun yang bisa memasuki tubuh kita. Ya, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ada racun yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ini konsekuensi kita menjalani kehidupan. Tetapi izinkan saya hari ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada racun yang berbahaya yang bisa memasuki hati dan pikiran kita dan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dia masuk ke dalam tubuh kita, tetapi dia ingin masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sebab hati dan pikiran kita itu adalah pusat kehidupan kita. Itu adalah sentral dari kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita jalani, segala sesuatu yang kita katakan, langkah-langkah kehidupan kita itu sangat ditentukan dengan hati dan pikiran kita. Itulah jiwa kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang lebih parah adalah ada racun yang berbahaya yang bisa masuk dalam kehidupan kita, bahkan kita anggap itu adalah sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang baik yang kita anggap baik, maksud saya, padahal itu adalah racun yang berbahaya yang ingin memasuki kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat racun untuk
mengusir nyamuk atau untuk mematikan nyamuk gitu, atau racun serangga. Waktu kita baca, kita tahu bahwa ini adalah racun dan kita tidak boleh tentu mengkonsumsinya. Bahkan ada obat-obatan yang sebetulnya juga bisa menyembuhkan kita, tetapi tidak boleh kita konsumsi. Misalnya ada obat luar yang tidak bisa kita minum atau kita oles di mata, karena itu bisa berbahaya dan kita bisa mengenali racun-racun tersebut. Tetapi yang sangat berbahaya dan kondisi yang sangat parah adalah kita anggap ini adalah sesuatu yang baik, padahal ini adalah racun yang sangat berbahaya. Nah, saya mau kita memahami hal ini, bahwa dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar virus yang berbahaya, tetapi ada racun yang berbahaya, bukan hanya sekedar racun yang bersifat fisik atau materi, tetapi racun ini ingin menghancurkan atau ingin membahayakan atau ingin melakukan sesuatu yang buruk di dalam hati dan pikiran kita. Dan apakah racunnya? Racun yang coba akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita adalah sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang berkata bahwa tidak ada masa depan yang baik buat setiap kita. Tidak ada masa depan yang indah buat setiap kita. Tentu ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi krisis, kita ada dalam situasi yang tentu tidak nyaman, sesuatu yang membingungkan dan tidak pasti itu melanda hati dan pikiran kita. Dan ada banyak orang akhirnya mengambil jalan pendek. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa masa depan udah nggak ada lagi. Dan tanpa ia sadari bahwa itu meracuni hati dan pikirannya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada tawaran dari setan, ada tawaran dari dunia yang kelihatannya baik, yang disuguhkan dengan tampilan yang sangat menarik. Inilah yang disebut dengan pencobaan. Padahal ketika kita memakannya, ketika kita menerimanya, ketika kita taruh dalam hati kita, kita taruh dalam pikiran kita, itu merupakan racun yang sangat berbahaya, yang bisa membuat kita sakit secara rohani, sakit secara jiwa, bahkan yang bisa membawa kita kepada kematian dan kebinasaan. Kita tahu firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan apa yang ditawarkan oleh dosa, apa yang ditawarkan oleh dunia, dan apa yang ditawarkan oleh iblis, itu adalah racun yang berbahaya dalam kehidupan kita. Namun suguhannya, tampilannya yang diberikannya adalah keadaan yang atau tampilan yang baik, tampilan yang menawan, tampilan yang indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini tidak boleh menipu kita. Kita harus berhikmat, kita harus mengerti kebenaran. Kenapa? Karena kalau racun itu menguasai hati dan pikiran kita, membuat kita takut, membuat kita tidak menjadi percaya diri, dan membuat kita mudah menyerah, membuat kita menjadi malas, membuat kita menjadi cuek, membuat kita selalu gagal, dan yang lebih parah lagi, membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, dan yang memperburuk keadaan pada akhirnya adalah membuat kita menjadi binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berpikir bahwa masa depan sudah tidak ada, itu racun yang berbahaya. Kenapa? Karena membuat orang akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan yang keliru, bahkan membawanya kepada kematian dan kebinasaan. Kenapa ada orang yang lari ke narkoba? Kenapa ada orang yang lari ke seks bebas? Kenapa ada orang yang lari kepada perjudian, kemabukan, perzinahan, kejahatan-kejahatan? Karena mereka berpikir bahwa masa depan itu tidak cerah, masa depan itu indah, atau sebaliknya, mereka ingin menciptakan masa depan yang indah, yang cerah menurut dengan keinginannya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam hidup ini manusia itu terbatas. Terbukti dalam perjalanan sepanjang sejarah kehidupan manusia, manusia yang memiliki ambisi yang kuat untuk terus memenuhi keinginan hatinya, yang ingin mengendalikan kehidupannya, pada akhirnya berujung pada kematian dan kebinasaan dan kesia-siaan. Tetapi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, di awal tahun ini Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran yang ingin diteguhkan kepada setiap kita, bahwa masa depan buat kita itu sungguh ada, dan harapan kita itu tidak akan hilang. Mari bersama-sama dengan saya, kita ucapkan kalimat profetik ini, kita ucapkan deklarasi iman kita katakan bersama bahwa masa depanku itu sungguh ada, dan harapanku
tidak akan hilang. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memahami bahwa sesungguhnya masa depan itu ada? Mengapa kebenaran ini harus kita percayai? Mengapa kebenaran ini harus menjadi sentral dari perjalanan kehidupan kita ke depan? Karena kita mengerti ada bukti dari kebenaran ini. Apa buktinya? Yang pertama, buktinya adalah karena Tuhan itu kekal. Ketika firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada, karena sejatinya Allah Tuhan kita, Bapa kita yang baik, itu adalah Allah yang kekal. Hakikatnya, Ia adalah Allah yang kekal. Ia tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita berbicara tentang masa depan, berarti kita bicara tentang waktu. Karena kalau ada masa depan, maka ada masa lalu dan ada juga masa kini. Kita tahu ini adalah konsep waktu. Masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Ada banyak orang yang masih terjebak hidupnya di masa yang lalu. Ada orang yang hanya memikirkan kehidupannya hari ini saja. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa kita juga punya kehidupan masa depan. Dan semua orang tahu akan hal itu. Dan mengapa masa depan itu ada? Karena Tuhan kita itu kekal. Alkitab berkata, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang telah ada, dan yang akan datang. Tuhan Yesus, Ia tetap sama. Dulu, kemarin, maksud saya dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Ia tidak dibatasi oleh waktu. Ia kekal. Oleh sebab itu Ia meyakinkan kita, umatnya, dengan kebenaran ini bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita, apa yang kita taruh di dalam hati dan pikiran kita hari ini, itu tidak pernah akan hilang. Inilah janji Tuhan. Apa buktinya? Bahwa sesungguhnya masa depan itu ada. Karena Tuhanlah yang memiliki waktu dan Tuhanlah yang memiliki kehidupan. Sekali lagi saya katakan, Tuhanlah yang memiliki waktu dan Tuhanlah yang memiliki kehidupan. Itulah yang menjelaskan bahwa masa depan itu ada. Ia bukan hanya Allah yang kekal, tetapi Ia yang mengendalikan dan memiliki waktu serta kehidupan. Tuhan kita, Ia maha besar, Ia Allah yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk juga dengan waktu dan kehidupan. Yang kedua, karena firman-Nya kekal. Firman-Nya kekal. Kita tahu bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah. Firman itu bahkan telah menjadi daging, menjadi sama dengan manusia dan Kristus. Kristus adalah firman yang telah ada. Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman itu kekal. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi dapat berlalu, tetapi firman Tuhan tidak pernah akan berkesudahan. Ini membuktikan bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan kebenaran yang kita baca ini di dalam Amsal pasal yang ke-23, pasal 23 ayat yang ke-18 ini merupakan kalimat kebenaran yang kekal yang ditanamkan hari ini menjadi dasar dari perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Yang berikutnya, mengapa kita tahu bahwa sesungguhnya masa depan itu ada? Karena Tuhan itu baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita. Kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan baik selama-lamanya. Tuhan baik selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan baik saja kemarin, dia bukan hanya sekedar baik hari ini, tetapi Ia menjamin, Ia berjanji bahwa kebaikannya tersedia selama-lamanya. Saya percaya yang lebih baik masih tersedia bagi kita. Yang lebih baik masih akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya, apa bukti bahwa sesungguhnya masa depan itu ada? Yang pertama, Tuhan itu kekal. Yang kedua, Ia memiliki waktu dan kehidupan. Lalu kemudian firman-Nya kekal, janjinya kekal. Yang berikut, Tuhan itu baik. Dan yang berikut adalah Ia merencanakan hari depan yang indah. Kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan berkata masa depan itu sungguh ada,
Itu sebabnya, itulah alasan mengapa Tuhan merancangkan hari depan yang indah. Kita tahu bangsa Israel pernah dibuang ke Babel, sebuah tempat perbudakan juga, sebuah tempat yang buruk. Bangsanya tercerai-berai, bait Allahnya hancur, mereka harus kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan ini lebih dari sekadar krisis pandemi, kesulitan yang kita hadapi. Mereka seperti kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka ada di Babel, di negeri yang negeri di mana mereka dibuang, firman Tuhan disampaikan kepada bangsa itu bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Aku menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada bangsa pilihannya ketika mereka ada dalam situasi yang sulit. Oleh sebab itu saya percaya ini berlaku juga buat kita hari ini. Apapun kesulitan kita, apapun situasi kita. Di awal tahun mungkin ada banyak orang yang bersuka cita, yang happy, tetapi mungkin persoalan kita masih sama, kesulitan kita masih sama, pergumulan kita masih sama, penderitaan kita masih sama. Tetapi saya percaya anugerah Tuhan itu selalu baru, dan Tuhan masih akan terus menunjukkan kekayaan kasih anugerahnya untuk dialami buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hari depan yang penuh dengan pengharapan disediakan Tuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara, buat saya, buat kita semua. Haleluya. Yang berikutnya, apa bukti bahwa sesungguhnya masa depan itu ada? Buktinya adalah karena kita masih hidup hari ini. Sama-sama bilang sama saya masih hidup. Sama-sama bilang sama saya masih hidup. Bilang sama suami atau istri atau anak-anak yang saat ini beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, bilang sama dia, kamu masih hidup. Bilang sama dia, kamu masih hidup. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih bisa menikmati kehidupan hari ini merupakan bukti bahwa Tuhan mau menyediakan kepada kita masa depan yang sesungguhnya ada dan tetap ada buat setiap kita. Kalau kemarin kita masih hidup, kita punya pengharapan bahwa besok kita masih hidup. Kita akan hidup lagi. Itu sebabnya ketika malam kita tidur, kita bangun pagi, kita bersyukur dan kita berkata terima kasih untuk kehidupan. Dan kalau kita tahu bahwa hari ini kita hidup, berarti masih ada masa depan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ditipu dan diracuni dengan pikiran dan perasaan yang salah sehingga akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang keliru. Kenapa ada orang yang menceraikan istri? Kenapa ada orang yang menceraikan suaminya? Kenapa ada orang yang akhirnya berzina? Kenapa ada orang yang melakukan tindakan yang jahat, tindakan yang konyol? Karena mereka berpikir hanya untuk hari ini saja. Padahal kalau hari ini ia masih hidup, maka ia harus memahami bahwa ada hari depan yang masih bisa disongsong. Amin. Ada hari depan yang masih bisa diraih. Ada masa depan yang indah yang masih bisa diraih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman Tuhan berkata pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, maka selanjutnya dikatakan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, ia datang untuk memberi hidup. Dan hidupnya kita bisa nikmati bukan hanya kemarin, tetapi juga hidup hari ini. Itulah sebabnya selanjutnya firman Tuhan berkata, bahkan kita dapat memiliki kehidupan itu dengan berkelimpahan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita punya kepastian bahwa Ia akan memberikan kepada kita kehidupan di masa depan. Yesus sendiri bahkan berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini bahkan lebih ekstrim lagi. Tuhan Yesus memberikan jawaban, meskipun kematian diperhadapkan buat setiap kita, tetapi kita punya kepastian bahwa di balik kematian ada kebangkitan. Di balik kebangkitan ada kehidupan yang kekal. Itulah yang dijanjikan, itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita meraih masa depan yang baik. Sama-sama kita naikkan doa kita. Kita berkata kepada Tuhan dan diri kita sendiri, aku mau meraih masa depan yang baik, yang penuh dengan pengharapan, yang ajaib, penuh mujizat, penuh dengan kemuliaan di dalam kehidupanku hari ini dan seterusnya. Yosua 3 ayat yang kelima merupakan solusi, cara bagaimana
kita meraih masa depan yang baik. Tentunya banyak sekali petunjuk firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk bisa meraih masa depan yang baik. Tetapi izinkan saya hari ini mengambil satu ayat firman Tuhan untuk dibagikan buat kita sekalian, bahwa ada hal yang bisa kita lakukan untuk meraih masa depan yang baik, yaitu Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel, ia berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Pesannya sangat jelas, pesannya sangat tegas. Yosua berkata, ini firman Tuhan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Tuhan menyampaikan pesan yang singkat, sederhana, tetapi mungkin tidak semudah itu untuk kita lakukan dan percayai. Tuhan menasehatkan kita, bahkan memerintahkan kepada kita untuk menguduskan diri kita. Artinya, untuk meraih masa depan yang baik, berarti kita menguduskan diri kita hari ini. Sebab kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita secara fakta, secara realita adalah hari ini, Bapak Ibu Saudara. Detik ini juga, menit ini juga, saat ini juga, momen ini juga, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, minggu depan, bulan depan, segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing kita, kepada seluruh umat manusia adalah detik ini. Waktu yang berjalan menyingkapkan rahasia bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita hari ini, saat ini, detik ini juga. Oleh sebab itu, keputusan kita untuk merespon apa yang menjadi kebenaran Tuhan adalah kita tunjukkan hari ini. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Menjelaskan kembali bahwa besok adalah masa depan yang sungguh tersedia buat setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ada 2 pesan sederhana dari ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita hari ini. Firman Tuhan katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan engkau, mengingat kemurahan Allah yang sudah lampau, yang sudah dinyatakan kepada kita, maka hari ini firman Tuhan menasihatkan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan tubuh kita saja kita kendalikan, kita persembahkan bagi Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan tubuh adalah melakukan sesuatu yang sangat bisa kita lakukan secara konkret setiap hari. Kalau kita bisa menguasai tangan kita untuk tidak melakukan kejahatan, kita sudah mengendalikan tubuh dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan mata kita, mulut kita, seluruh anggota tubuh kita, sebut satu persatu, maka itu tandanya kita sudah memberikan persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Itu mudah, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengendalikan pikiran dan hati tidak mudah, karena seringkali hati dan pikiran itu memperbudak tubuh kita, sehingga yang kita lakukan semata-mata karena keinginan hati dan pikiran kita yang sudah teracuni, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kita tahu bahwa Paulus pernah berkata, yang baik yang ingin kulakukan, tetapi yang jahat malah kulakukan. Ada kuasa yang sangat buruk, Bapak Ibu Saudara, yang telah terkontaminasi oleh dosa, bahkan kegelapan, yang membuat kita bisa menghancurkan tubuh kita. Kita justru mengorbankan tubuh kita untuk dosa, untuk keinginan kita, untuk iblis. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyebutkan tubuhmu adalah bait Allah. Artinya bahwa tubuh kita adalah tempat tinggalnya Tuhan. Tubuh kita adalah istana raja di atas segala raja. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tubuh kita adalah rumah Tuhan yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah tubuhmu. Karena itu persembahan yang konkret, yang wajar, yang pantas, yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, mengingat kemurahan Tuhan yang besar. Yang kedua,
Tuhan mau kita tetap berpengharapan. Makanya dikatakan apa? Pengharapanmu atau harapanmu tidak akan hilang. Sebab pengharapan kita itu adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang tertuju kepada hari depan yang sudah melewati proses anugerah, kemurahan Tuhan dan rancangan Tuhan yang sudah berlaku dari kemarin sampai hari ini. Meskipun kita tinggal dan hidup di detik ini, tetapi kita punya keyakinan bahwa Allah adalah kekal. Dia menyediakan masa depan dan kita mau meraihnya. Kita mau melangkah, mau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kebahagiaan kepada kebahagiaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kemuliaan Tuhan secara sempurna dinyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu pada saat kita melihat Tuhan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan yang kekal, dalam kehidupan yang abadi. Itulah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berpengharapan. Alkitab katakan karena hadirnya Kristus, pengharapan apalagi yang disebut pengharapan? Karena pengharapan sudah terlihat. Jadi pengharapan kita tuh sebetulnya sudah terlihat melalui Kristus. Karena lewat karya penebusannya, ketika ia berkata sudah genap atau sudah selesai, ketika ia mati di atas kayu salib, membuktikan bahwa pengharapannya sudah kita lihat. Tetapi ternyata ada pengharapan yang sudah kita lihat dan terus akan kita lihat. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita dari anak-anak, dari petobat yang baru, dari punya kebiasaan yang buruk, jadi penjahat, kita makin lebih baik sampai kita dewasa dan menjadi sama seperti Kristus. Itulah yang menjadi rancangan Tuhan buat kita selama kita ada di muka bumi, hidup di dunia ini, untuk bisa kita melihat bahwa masa depan yang disediakan Tuhan dalam kekekalan itu sungguh-sungguh ada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan tubuh dan juga berpengharapan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun pagi dan menjalani hari, apa yang harus ada dalam hati dan pikiran kita? Saya memberi 3 poin nasihat buat setiap kita ketika kita memulai hari. Karena firman Tuhan tadi katakan kan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Artinya kalau ada banyak orang, belum tentu semuanya bisa mendapatkan ada di antara kita. Berarti bisa saja orang lain tidak mengalaminya, atau bisa saja kita meresponi dengan betul, tetapi ada juga yang tidak meresponi dengan baik. Karena itu Tuhan menghendaki ada perbuatan yang ajaib di antara kita besok. Nah, hari ini kita kuduskan diri kita, mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan kita yang setiap hari konkret kita hadapi, karena ini bicara tentang kehidupan setiap hari diberikan kepada kita, maka apa yang kita lakukan ketika kita memulai hari dan menjalani hari yang merupakan kehidupan Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan mau kita berjuang untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Tahukah Bapak Ibu Saudara, yang bisa menjadi motivasi kita, tujuan kita untuk memulai hari adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau memulai hari ini untuk menjadi taat, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bangun pagi kita mikirin, aduh bagaimana ini bekerja, cari duit dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, izinkan kita memulai hari dengan hati dan pikiran yang murni, dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau berjuang untuk menjadi taat kepada Tuhan. Karena kita tahu ketaatan itu mendatangkan berkat, ketaatan itu mendatangkan perkara-perkara yang hebat di antara kita. Amin. Yang kedua, apa yang kita lakukan dengan menguduskan diri, berpengharapan, dan menjalani setiap hari dalam hidup ini, khususnya ketika kita sedang mau menjalani kehidupan di tahun kemuliaan tahun yang baru ini. Yang kedua, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Bapak Ibu Saudara, melibatkan Tuhan dalam perencanaan merupakan nasihat yang kedua setelah kita berjuang untuk menjadi taat. Kita berjuang menjadi taat, dan dalam setiap situasi kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak bisa buat perencanaan. Boleh, buatlah perencanaan. Tulis dalam kalender Bapak Ibu Saudara, agenda Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara ingin lakukan. Tetapi izinkan kita fleksibel, bisa diatur, bisa dituntun oleh Tuhan, supaya kita tidak mengidolakan atau memberhalakan rencana kita. Karena kita tahu bahwa bukan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena itu kita boleh buat perencanaan,
Kita boleh buat kalender agenda, tetapi izinkan kita libatkan Tuhan. Supaya kita tidak bermegah diri dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita inginkan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan mengharapkan, menginginkan masa depan yang baik tersedia buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan kita harus menaruh keyakinan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjalani hari-hari dengan menguduskan diri dan berpengharapan, yaitu kita harus siap bersaksi bagi Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang. Sederhana saja. Tuhan mau kita jadi berkat. Kalau Tuhan memberikan kehidupan buat kita hari ini, Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang taat, Tuhan mau kita melibatkan Dia selalu dalam perencanaan, dan Tuhan juga menghendaki agar kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan, ini penting, supaya orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Orang melihat bagaimana Tuhan berproses dalam kehidupan kita, dan kita berproses bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan juga kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang, untuk menceritakan perbuatan Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 nasihat sederhana ini, saya percaya ini akan menjadi modal yang baik buat kita untuk menjalani tahun kemuliaan ini. Tuhan mau kita apa? Berjuang untuk menjadi taat. Yang kedua, Tuhan mau kita selalu melibatkan Dia dalam perencanaan. Dan yang ketiga, kita harus siap untuk bersaksi bagi Tuhan, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Ingat, Tuhan memberikan amanat yang agung supaya kita menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan kita percaya bahwa ini merupakan bagian dari proses Tuhan kepada setiap kita, supaya kita melihat kebenaran janji Tuhan. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapan-pengharapan kita yang kita taruh di dalam Kristus itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang, sebab pengharapan kita adalah di dalam Kristus. Haleluya. Saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diteguhkan karena kami tahu bahwa kebenaran ini adalah Tuhan sendiri. Dan firman-Mu adalah kekal, janji-Mu adalah kekal. Dan kiranya Tuhan, setiap kami yang mendengar, khususnya Jemaat GBI Glow FC Bandung, mereka membuka hati dan menerima kebenaran ini menjadi dasar yang teguh untuk melangkah menjalani kehidupan di tahun 2022 menjadi tahun kemuliaan bagi kami semua. Tuhan, biarlah Tuhan terus menganugerahkan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di Glow FC Bandung ini kasih karunia, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat di antara mereka. Mereka akan menjadi saksi Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan apa yang telah mereka alami bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta Glenn Latuheru dan keluarga, seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tuhan memberkati, jemaat semakin bertumbuh. Kami berdoa apapun yang menjadi rancangan-rancangan di tahun ini, biarlah Tuhan wujudkan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya Pendeta Guntur Karamoy sudah menjadi berkat buat gereja Tuhan, GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung, sehingga kita semua semakin bertumbuh dalam pengalaman, pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati hambanya bersama dengan keluarga dan pelayanan yang ada di Jakarta. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saat yang indah bagi setiap kita juga menabur, memberkati pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, iya kan? Dan tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan, kita di rumah kita masing-masing kita bisa menabur dengan sukacita dan sukarela. Karena itu di layar kaca Bapak Ibu sudah tersedia nomor rekening, atau Bapak Ibu yang biasa scan barcode, QR barcode, ya kan, bisa scan langsung dan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami kembali datang bersyukur kepadamu, sebab kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itulah yang mencukupkan hidup kami. Kami tidak kekurangan sungguh suatu apapun yang baik dalam pertolongan Tuhan. Dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ada dalam kasih kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami akan memberi dengan sukacita. Allah memberkati setiap tangan-tangan yang memberi.
dan memberi dengan sukacita dan sukarela. Berkat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Sehingga tergenapi firman Tuhan, beri, maka kepadamu akan diberi. Suatu takaran digoncangkan, dipadatkan, tumpah keluar. Itu yang ada dalam ribaan-Mu. Sehingga dijauhkan kami dari segala belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindahan di dalam nama Yesus. Bahkan tergenapi firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berkati, kami akan memberikan persembahan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu transfer ke rekening gereja kita, Bapak Ibu bisa mendengarkan church update gereja kita selama seminggu ke depan. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di info gereja kita. Saya Erik Christian akan menyampaikannya untuk setiap jemaat yang ada. Tanpa berlama-lama, saksikan informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Diinformasikan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa gereja kita sudah bisa melakukan pelayanan baptisan, konseling pranikah, pelayanan diakonia, dan juga lain-lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pelayanan baptisan atau konseling pranikah, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor sekretariat yang sudah ada di layar Anda. Doa pagi online dari hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 4:30 pagi ada di Zoom, Facebook, dan juga Instagram. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus berdoa mencari wajah Tuhan setiap harinya, gereja kita mengadakan ibadah doa online pagi. Itu sebab mari hadiri ibadah ini, ajak keluarga, siapapun itu atau saudara bisa share untuk kita boleh sama-sama mencari wajah Allah setiap harinya. Renungan pagi Bible and Coffee setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saudara bisa saksikan di YouTube channel Glenn Latuheru. Gereja kita juga melakukan pelayanan rutin di salah satu radio, yaitu Radio Maestro 92,5 FM pada hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu. Gereja kita juga melakukan pelayanan rutin di salah satu penjara, dan ibadah ini akan dilakukan selama sebulan sekali, tepatnya pada minggu ketiga. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang di sana, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat gereja kita sehingga kita boleh salurkan berkatnya, dan banyak orang di sana pun juga merasakan kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Guys, jangan lupa ikut Awesome Kids ya. See you. Bagi setiap jemaat Tuhan yang merayakan Imlek, saya ucapkan Om Sifat Cai. Ibadah Raya Minggu akan kita adakan secara online dan juga secara onsite. Ibadah secara online akan diadakan pada pukul 6 pagi di YouTube channel gereja kita. Khususnya di ibadah onsite di Gedung Geraha Cahaya Mulia pada pukul 4 sore, saudara diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dan dipastikan mematuhi protokol kesehatan. Ibadah onsite kita akan dilayani oleh gembala kita, Pendeta Glenn Latuheru. Ajak teman siapapun yang bisa saudara ajak untuk mengikuti ibadah ini. Diingatkan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa minggu depan kita ada perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang melakukan ibadah secara online, pastikan saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur yang ada. Dan setiap jemaat Tuhan yang melakukan ibadah secara onsite, persiapkan hatimu untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sekian informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Sampai ketemu di weekly news berikutnya dengan saya Erik Christian, Pasar Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, demikian church update mingguan kita. Kita bisa ikuti setiap ibadah-ibadah yang ada di online ya kan, maupun ibadah onsite. Jadi Bapak Ibu yang bisa mengikuti ibadah onsite, gereja kita kembali sudah membuka ibadah secara onsite di setiap hari Minggu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, yang diadakan di Gedung Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan, Pasir Koja nomor 365. Tapi Bapak Ibu mesti mendaftar terlebih dahulu agar kita bisa mempersiapkan bangku yang ada, karena dalam masa PPKM ini
kita terbatas gitu kan, dengan jemaat yang terbatas kita bisa memberikan porsi pelayanan yang lebih baik. Puji Tuhan, mari kita akan kembali datang kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, kita mau menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami boleh diberkati melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan, melalui ibadah online ini. Kami percaya Tuhan hadir, karena kami percaya firman Tuhan, Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Guntur Karamoy, kami diberkati, kami diingatkan bahwa kami harus tetap terus setia dalam kami mengiring Tuhan. Apapun harga yang harus kami bayar, apapun salib yang harus kami pikul, kami percaya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami lebih daripada apa yang menjadi kekuatan kami. Karena itu hamba berdoa, ya Allah, biarlah Engkau sendiri yang menopang setiap umat-Mu, umat yang oleh anugerah Tuhan percaya akan beribadah, bahkan digembalakan di gereja ini. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Kalau ada di antara mereka rumah tangganya hari-hari ini sedang digoncang oleh pergumulan dan masalah, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pegang rumah tangga mereka. Suami-suami yang terhilang dari hadirat Tuhan, bahkan istri-istri yang terhilang dari hadirat Tuhan, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah jamah setiap hati yang ada, sehingga mereka berbalik kepada Tuhan, dipulihkan, diubahkan di dalam nama Yesus. Kalau ada hari-hari ini jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam perekonomian mereka, keuangan mereka, Bapak hamba ucapkan berkat dalam hidup mereka, diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kami hidup dalam anugerah Tuhan karena kami tahu singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Kami terpelihara, kami dijaga, kami ditolong, kami dibela Tuhan dalam setiap perkara hidup kami. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Allah jamah, Allah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini bilur darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Kami percaya sampai hari ini tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Terjadi, tergenapi di dalam nama Yesus. Tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terjadi. Engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Law Fellowship Center Bandung, yang ada oleh karena anugerah Tuhan Allah terus perlengkapi, Allah terus berkati, sehingga terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Baik ibadah-ibadah onsite, ibadah-ibadah online yang ada, sehingga memenangkan banyak jiwa, meneguhkan iman anak-anak Tuhan. Bahkan kami berdoa menyerahkan gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong, Allah memberkati kehidupannya bersama dengan istri, ketiga anak yang ada, menantu yang ada, bahkan cucu yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan pakai pelayanan hamba-Mu, sehingga dalam tuntunan Tuhan, dalam arahan-arahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Allah juga memberkati pada akhirnya kota di mana kami tinggal. Kota kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bangsa Indonesia kami ucapkan berkat, diberkati oleh Tuhan, ditopang, ditolong Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari bencana alam, mara bahaya, niat rancangan orang jahat, roh perpecahan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan menyebarkan apapun, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan singkapkan. Bahkan kami berdoa sehingga bangsa ini pulih, bangsa Indonesia bangkit, bangsa Indonesia maju, bangsa Indonesia bertumbuh. Bahkan di tengah-tengah masa-masa pandemik ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengucapkan berkat atas bangsa ini, sehingga terjadi perlindungan Tuhan, terjadi kemajuan-kemajuan yang dahsyat. Pemimpin-pemimpin kami doakan, presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, pemimpin-pemimpin daerah, Kapolri, Panglima TNI, dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Bahkan kami berdoa ketua BNPB, ketua BNPT, Tuhan berkati. Allah beri hikmat, roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kepala-kepala daerah kami berdoa, para bupati, para gubernur, para wali kota, di dalam nama Yesus mereka hidup takut akan Tuhan. Bahkan memajukan daerah tempat di mana Tuhan percayakan mereka memimpin. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan juga setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Betul kami tahu masa-masa pandemik ini belum berakhir, tapi kami tahu kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Itulah yang memelihara kami, itulah yang menopang kami. Kami sadar betul hidup kami bukan ada karena apapun yang kami lihat. Hidup kami ditentukan oleh apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami. Firman Tuhan berkata engkau aman. Firman Tuhan berkata aku menyertai engkau. Firman Tuhan berkata 1000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan. Itu tidak akan menimpamu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih.
Pada akhirnya kami bersyukur, kami berdoa buat para dokter, para suster, para perawat-perawat rumah sakit, perawat-perawat kesehatan. Allah memberkati, Allah menjaga. Sehingga dalam mereka menangani masa-masa pandemik ini, Tuhan pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Bangsa kami dalam mengadakan vaksinasi booster, Tuhan kami doakan sehingga boleh berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang mengambil keuntungan, pihak-pihak yang berbuat curang, kami doa disingkapkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Semua boleh berjalan dalam campur tangan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur pada akhirnya. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih, kami menemukan kasih kuasa Tuhan. Kami dilawat, dijamah di rumah kami masing-masing. Karena itu kami mau datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, ingatlah. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Betul ada badai, betul ada pergumulan, betul ada tantangan. Tapi lihat, kita sudah ada di penghujung akhir daripada Januari. Sebulan kita boleh lalui. Berarti kita percaya bulan-bulan ke depan di tahun 2022 Tuhan yang sama yang akan menyertai saudara dan saya. Kita kuat sebab karena Allah menyertai kita. Karena itu pastikan hubunganmu dengan Tuhan baik. Pastikan kau berjalan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Hidupmu diberkati. Apa yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga menjagamu, menatangmu dimanapun kau berada dan kemanapun kau pergi melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai saat yang indah ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Dan memperluas daerahku, amin. Oh, dan kiranya, haleluya, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, amin. Daripada malapetaka, haleluya. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita kembali ketemu minggu depan dalam ibadah disertai perjamuan kudus. Karena itu pastikan umat Tuhan kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.